Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nuru an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbil Izzati, zat yang terus menerus mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya ini dengan nikmat iman dan Islam yang dengannya alhamdulillah kita semua dipertemukan dalam bulan yang mulia, bulan yang selalu kita rindukan dan nantikan. Mudah-mudahan keberkahan bulan ini, keberkahan tempat ini, keberkahan kita di waktu subuh ini setelah kita menunaikan perintah Allah ini menjadi tempat yang tercurahnya kepada kita semua at-taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan berlimpah pada uswah kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kajian Tazkiyatun Nafs hari ini kita sengaja untuk kembali lagi dulu ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bahasan berkaitan dengan doa ya. Dengan doa. Nah sekarang kita mundur lagi dulu karena ini spesial ya, ini spesial di bulan Ramadan ini ya. Nah kita pada hari ini akan membahas tentang sifatul muttaqin ya, yaitu sifat-sifat seorang yang bertakwa gitu ya. Nah, muttaqin itu seperti apa sih gitu ya? Barangnya itu bagaimana gitu. Nah, kita seringkali lupa ya bahwa ibadah Ramadan ini, ibadah saum di bulan Ramadan ini seperti yang sudah dibacakan di awal dalam surat Al-Baqarah ayat 103 dan kita sudah sangat sering mendengarnya ya, dan sangat hafal ya ayat ini. Jadi ibadah saum di bulan Ramadan itu kan ditujukan untuk la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun. Kita seringkali mengidentikan pada ibadah-ibadah itu adalah mendapatkan hasanah dan kebaikan atau pahala kan ya. Napa saum pahalanya banyak, berapa sholat di masjid, pahalanya berderajat gitu ya. Nah jadi kita mengidentikan kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan kita itu dengan ajr, hasanah, simpanan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah yang seringkali kita alfa ya, lupa padahal ya itu suatu hal yang penting yang kita dapatkan ya, itu sebagai jalan keselamatan kita. Nah tapi yang paling penting lagi adalah tujuan takwa. Nah jadi ibadah saum yang kita jalani ini pengaruhnya, hasilnya harus sudah dirasakan di dunia ini. Ada perubahan gitu. Nah, begitu banyak orang yang saum ya. Jadi rubah so'imin haluhu min siyami ila juwa atas. Mungkin banyak juga yang ngejar pahala ya. Ada yang cuma mendapatkan laku dan harganya saja gitu ya. Atau tadi pahalanya gitu. Nah itu tidak salah, tapi ingat substansi dari saum itu yang paling harus kita rasakan itu adalah la'allakum tattaqunnya.
Nah, maka seorang arifin dan seorang yang melakukan tazkiyah nafs dalam dirinya, yang selalu ingin agar dirinya itu terus memapaki gitu ya, tangga demi tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Ramadan ini kesempatan ya untuk mendapatkan makom tertinggi takwa ini. Dan pahala, sebetulnya pahala yang paling besar di sisi Allah sudah bisa dirasakan dalam dirinya. Nah, sekarang bapak-bapak ibu ada di masjid ini mendengarkan ayat Allah, ya, terus juga menjalankan sholat subuh berjamaah, tokat dari bajunya, ya. Itu sebetulnya pahala bukan? Nah, itu pun adalah pahala, ya. Yang tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan ini. Yang di antara warga buatan saya ini, gitu ya, sekitar masjid ini yang dihadirkan di tempat ini itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya matlabul arifin min Allah, yang diminta oleh seorang yang menuju Allah, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah as-sidqu fil ubudiyyah. Jadi yang dia minta dari ibadahnya pada Allah itu adalah semakin dibenarkannya, semakin dibimbingnya, semakin diberi taufik dia dalam ibadah pada Allah. Nah, jadi hasil Ramadan itu harus melihat perubahannya kepada ketakwaan. Makanya berarti kita harus tahu takwa ya. Nah, makanya Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan pelajarilah takwa dengan detail dan teliti. Pelajari dengan benar, karena nanti kita akan lihat bagaimana pelajarannya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan rahimahullah Ramadan ya, bulan ini juga Ramadan yang kita lalui adalah Ramadan yang menambah eskalasi rohani kita, ya, meningkatkan takwa kita. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa sih kita harus mengejar takwa, ya? Nah, kenapa sih kita harus mengejar takwa dalam hidup ini? Nah, nanti yang ingin mempelajari ini dalam, saya ambil dari kitab Minhajul Abidin dengan Imam Al-Ghazali. Nah, ada di situ bab berkaitan dengan mahiyat takwa, ya, tentang takwa itu seperti apa. Ini kita lihat Imam Ghazali mengawalinya dengan fadilah takwa. Banyak sekali fadilah takwa itu. Nah, tapi beliau mensarikannya ya, dan saya sarikan lagi ya, di sini. Nah, jadi takwa itu yang pertama disebutkan itu adalah dalam surat Al-Imran ayat 186, yang keutamaannya. Jadi wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kau bersabar dan kau bertakwa, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang paling utama. Nah, jadi takwa itu harus menjadi azmil umur bagi hidup kita. Nah, sudah nggak takwa ini menjadi cita-cita kita? Menjadi gantungkan cita-citamu dan setinggi takwa, ya. Nah, sudah nggak anak kita semuanya ditujukan untuk takwa ini? Keluarga, kenapa keluarga ini dibangun? Betul nggak kita sudah menjadikan landasan takwa itu sebagai azmil umur? Memilih pemimpin, kita harus dilihat dari azmil umur. Nah, jadi program yang kita perlukan lebih kita utamakan azmil umurnya apa? Apakah makan siang gratis, gitu kan ya? Ataukah bangunan infrastruktur, ataukah pokoknya hal-hal yang sifatnya materi. Nah, padahal dalam aturan yang paling utama itu min azmil umur itu takwanya. Nah, dalam hidup kita selama ini apakah takwa itu sudah menjadi kejaran, target, program, ya, keluarga, program RT, program RW, itu semuanya harusnya azmil umurnya yang utamanya itu adalah takwa. Termasuk anak-anak yang kita didik, misalnya anak kita selama ini kita banyaknya memperhatikan urusan-urusan materinya, masa depan di dunianya, gitu ya. Ataukah yang menjadi min azmil umurnya takwa ini? Oleh karena itu tadi Imam Ghazali mengingatkan takwa ini, karena dengan takwa selesai semua urusan. Insya Allah takwa itu adalah jalan dari nanti yang berikutnya ya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurru
yadurruhum kaiduhum syai'a. Setelah ia bertakwa, ia mengutamakan takwa dalam hidupnya, maka Allah memberikan perlindungan kepada dirinya dari tipuan musuh-musuhnya, gitu ya. Dari tipuan syaitan la'natullah, dari tipuan syaitan dari bangsa manusia, gitu ya. Nah, maka orang yang bertakwa itu akan selamat dari hal-hal yang membahayakan dunia dan akhiratnya. Jadi takwa itu kalau seseorang sudah memfokuskan dirinya pada takwa, yang lainnya akan beres gitu. Karena ini azmil umur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang paling baik buat kita. Nah, maka Allah telah menyediakan la'allakum tattaqun ini gitu. Bukan hal yang lain dalam hidup ini. Dan bukan hanya satu tujuan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan semua ibadah itu takwa. Jadi tilawah Quran semuanya harus mengarah kepada takwa, bukan hanya mengejar pahala gitu. Pahala itu salah satu bagian yang tidak kita nafikan kan, karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Nah, tapi kita juga harus tinjau lagi. Nah, apakah ini menjadi jalan dalam kita menempuh ketakwaan? Nah, juga dengan takwa seseorang itu selain dijaga oleh Allah dari tipu daya setan, tipu daya manusia yang musuh-musuh Allah, maka ia pun akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin nggak kalau kita selalu bersama Allah dalam hidup kita? Kemanapun kita pergi, kita bersama Allah. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya bersama Allah. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini kata Imam Ghazali ya, kalau dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu beserta bersama. Masya Allah, makanya hal lainnya kalau kita selalu Allah, ma'iyah namanya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, ya, dan orang-orang yang muhsinun, berbuat kebaikan. Nah, takwa bukan hanya menyelamatkan seorang ya, dari perkara-perkara dunianya, ya. Dan disebutkan ya, ini untuk keutamaannya kita akan persingkat saja ya, karena kita fokus pada sifat-sifat mutakinnya ya. Tapi ini sebagai motivasinya dulu gitu ya. Kenapa kita harus punya sifat takwa ini gitu. Nah, takwa itu kan disebutkan dalam At-Tolak ayat 2 dan 3 kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Jadi permasalahan negara, ya, permasalahan rumah tangga, permasalahan diri, ya, juga permasalahan masyarakat, semuanya sebetulnya jalan keluarnya, ya, termasuk kaitan apapun ya, hutang piutang dan lain-lainnya yang masalah yang kita hidup yang alami gitu ya. Itu semuanya muaranya jalan keluarnya itu adalah takwa. Nah, makanya kan Allah menjadikan ya, lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah maka kami bukakan bagi mereka itu keberkahan. Nah, nanti keberkahan datang dari langit, dari bumi gitu ya. Semuanya jadi berkah. Kekayaannya jadi berkah. Karena ada kekayaan tapi tidak bermanfaat. Dia kaya. Ya, dia punya segala bentuk sumber daya alam gitu ya. Tapi kalau tidak dengan ketakwaan, tidak ada keberkahan. Termasuk keluarga ya, ia kaya misalnya, ia pendidikannya tinggi, ya bro dipantau, malah yang di tengah segala milik punya apa ya,
Nah, hartanya berlimpah tapi tanpa ketakwaan, gitu ya. Nah, tidak akan ada keberkahan dalam harta itu. Permasalahannya banyak saja dari segala sisinya, dari jalan yang lain gitu. Nah, oleh karena itu takwa jalan keluarnya, ya. Makanya menjadi makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan takwa ini, kalau kita bertakwa kepada Allah, rezeki itu datang dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi rezeki itu di sini dibahas juga oleh Imam Ghazali, ya. Nah, rezeki itu ada rezeki sebetulnya yang madmun, dijamin. Semua itu dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, dijamin itu ternyata kata Imam Ghazali itu pada hal yang menjadi kebutuhan dia. Kenapa sekarang manusia masih hidup gitu ya? Nah, masih hidup ada, ya, walaupun dia miskin gitu. Tetap aja dia bisa makan, dia bisa minum. Nah, namanya itu rezeki yang madmun. Nah, ada rezeki yang langsung dibagikan. Ya, itu yang berbeda-beda kalau dengan Allah. Ya, dia dilebihkan satu sama lain sebagai ujian. Itu maksum. Nah, ini ada rezeki yang dijanjikan mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, rezeki yang la yahtasib bagi seorang yang bertakwa. Nah, ini sebetulnya ada sampai 20 fadilah dari takwa kata Imam Ghazali, ya. Yang berkaitan dengan dunia, 20 yang berkaitan dengan dunia, gitu ya. Nah, tapi intisarinya itu ya. Jadi bagaimana takwa itu adalah sesuatu yang harus menjadi azmil umur dalam hidup kita. Nah, rahimahullah, berikutnya, ya, kita masuk kepada apa sih takwa itu, gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke sifat, satu lagi kita melangkah ke hakikat takwa itu. Nah, ingat, ini maksudnya untuk apa? Untuk kita mentargetkan diri kita. Nanti kita coba masukkan pada diri kita, ya. Nah, jadi setelah Ramadan, sebelum Ramadan, nah itu pasca Ramadan, keluar dari Ramadan, seperti apa ciri-ciri muttaqin pada diri kita, gitu. Nah, karena itu kita teliti lagi, ya, periksa lagi bagaimana sifat-sifat dari muttaqin itu, dan kita harus tahu dulu apa sebetulnya takwa, gitu ya. Nah, takwa itu secara bahasa itu artinya waqo yaqi wiqayah. Waqo yaqi wiqayah, dalam istilah Arab ada al-wiqayah khairu minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Takwa itu al-wiqayah. Jadi hibdu syai'i amma yu'adihi, menjaga diri dari sesuatu yang menyakitinya. Kan kalau makin tua itu makin harus bertakwa, kan, ya. Takwa dalam bahasa, ya, makanannya kan lupa, ya. Ya, bagi ini kolesterol, wah ini asam urat, wah ini ke lambung, gitu ya. Nah, itu makan itu harus banyak pilih-pilih, kan, ya. Masih juga bahkan harus ditahan, kan, untuk yang sudah ada penyakit gula, gitu ya, harus kopi harus tidak pakai gula, misalnya gula harus. Nah, yang disebut takwa itu seperti itu. Hati-hati mau makan ini, jangan. Jadi karena apa? Akan menyebabkan bahaya. Ya, seperti waktu pandemi, ya, COVID, ya. Nah, wah, di masker, gitu ya, pakai pokoknya segala, ya, 4M, gitu ya. Itu karena khawatirnya, gitu ya, wiqayahnya. Jadi takwa itu secara bahasa itu adalah hati-hati, waspada, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa hadis, ittaqunna walau bisiki tamrotin, gitu ya. Ittaqunna. Nah, jadi takutlah kalian kepada api neraka, ya. Jadi jangan sampai, ya, hati-hati, waspadalah, jangan sampai kita mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqunna walau bisiki tamrotin, walau dengan sebutir kurma, gitu ya. Nah, kalau tidak bisa dengan sebutir kurma agar kita selamat dari neraka, Pak Inlam tajid, aduh, pakai kalimat yang thayyibah, kalau dari hadis riwayat Bukhari, dengan kalimat yang thayyib.
Kalau nggak bisa sedekah dengan sebelah kurma, ya udah minimal sedekah itu dengan berkata yang tidak menyakiti hati orang lain, berkata yang baik, ya berkata kebaikan. Nah, itu takwa. Jadi upaya betul-betul mencegah diri kita kepada sesuatu yang membahayakan. Itu takwa secara bahasa, ya. Nah, sekarang mudah-mudahan tadi takwa secara bahasa itu bisa jadi terbayang ya kita ya. Jadi yang selalu hati-hati gitu ya. Ya harus selalu hati-hati karena ada potensi bahaya dalam segala sesuatu itu gitu. Mau ini, ini bahaya gitu ya. Mau makan ini, ini khawatir. Nah tadi itu takwa secara bahasa. Sekarang secara istilah kita ambil dua saja ya dari istilah dari para ulama berkaitan dengan takwa. Yang pertama ini dari Tolak bin Habib rahimahullah. Apa itu takwa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu adalah engkau menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat. Takwa itu paling nyata itu adalah dalam ketaatannya. Nanti kita lihat ya ada 3 unsur dalam takwa ini. Nah yang pertama itu taatnya. Nah itu bisa terlihat dengan perilaku seorang ya. Nah, ini kaitan dengan amalan Islam gitu ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia dalam dirinya waktu Maisa mencari hartanya dengan aturan Allah enggak? Dengan ketaatan pada Allah enggak? Dia waktu mendidik anaknya, waktu bekerja, waktu mengajar, waktu berniaga, menegakkan enggak aturan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan enggak syariat dalam hidupnya. Yang di keluarga mendidik anaknya, taat itu akan nampak dengan seorang itu ingin selalu tegak lurus dengan aturan Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah jadi kalau kita lihat ulama yang mengatakan ya takwa itu ini ada perkataan Umar, bukan ulama ya, ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ya tadi ini ya, mengatakan bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah orang yang hanya saum di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Jadi seorang muttaqin itu perilakunya bukan hanya menampakkan ibadah-ibadah makruhnya gitu ya. Tapi takwa itu bukan hanya saum tadi ataupun qiyamul lail dan yang semisal itu. Ini perkataan kaul dari Umar bin Abdul Aziz. Namun takwa kepada Allah adalah dengan takut kepada Allah. Kalau Ibnu Abbas seorang mengatakannya, takwa itu selalu dalam hidupnya itu adalah tidak meninggalkan petunjuk Allah, Al-Huda, Al-Quran. Nah, ketaatan itu ia nampakkan dengan apa? Dengan hati-hatinya ia dalam melangkah dalam hidup ini, yang agar selalu dengan kompas Al-Quran gitu ya, dengan ketaatan kepada Allah gitu ya. Nah, jadi at-ta'ah gitu ya. Jadi kita mau cari nafkah, ia akan berusaha berikhtiar agar nafkahnya itu adalah sebagai bentuk ya pencarian nafkah itu ketaatan kepada Allah, mengikuti syariat-syariat yang telah Allah tetapkan, akad-akad yang telah Rasulullah SAW ajarkan gitu ya. Nah dia mau melakukan aktivitas apapun ya, bekerja selalu sejalan ya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi itu taatnya kepada Allah. Nah, jadi selain rukun Islam tentunya ya syahadatain ya salat ya atas sumum tusholli ya, terus juga tuqim shalah wa tuti zakat ya wa tahajjud hujjal baiti gitu ya. Nah rukun Islam dia menjalankan ketaatan kepada Allah dalam setiap aktivitas hidupnya. Nah taatnya ini lahir ala nuri minallahi, atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah, dan dia berharap pahala dari Allah, wa antatruka maksiatillah, dan dia meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini dikarenakan ala nuri minallah takhafu iqaballah, karena dia takut kepada
Allah. Nah, ini mencakup dua unsur dari takwa adalah taat dan takut. Khosyatillah. Kalau nanti kita akan simpulkan ya, dari mudah-mudahan ini menjadi ramuan yang dapat menggambarkan takwa ini seperti ini gitu ya. Nah, ini dari Tolak bin Habib rahimahullah. Nah, jadi takwa itu ada tingkatannya. Imam Ghazali mengatakan ada takwa fard, ya. Takwa fard itu adalah takwa terhadap segala sesuatu yang tadi, ya, yang wajib dan yang diharamkan oleh Allah. Tapi ada takwa lain, yaitu takwa ada, gitu ya. Nah, oleh karena itu, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, ya, takala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Ubay bin Ka'ab, ya, ahli takwa, dia bertanya pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, apa itu? Ya, Ka'ab, gitu ya. Dia mengatakan ahli takwa. Faqala lahu amma salata tariqan dasyau. Nah, dijawabnya, pernah enggak engkau wahai Umar berjalan di atas duri? Kalau bala tentu saja. Nah, terus fama amilta, kalau begitu gimana? Kalau kamu berjalan di atas duri gimana? Qala syamartu wa izdahtu, aku akan berjingkir, gitu ya, khawatir terkena duri tadi. Nah, jadi dari sini kita lihat ini ternyata semua punya potensi dosa, gitu ya, dalam setiap kita gerakan kita. Dalam ucapan kita itu ada potensi lisan kita melakukan dosa. Banyak itu potensinya. Telinga kita, mata kita. Nah, ini jadi takwa yang disebutkan lain oleh Imam Al-Ghazali. Itu ada takwa lisan, takwa mata, takwa telinga, ya, takwa qalbu, ya, juga ini takwa perut, gitu ya. Ini semua harus berupaya. Kalau ini namanya tadi takwa adab, ya. Kalau fardu itu yang wajib-wajib dan yang haram-haram, gitu ya. Kalau takwa adab, ini tingkatan yang lain dari takwa. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi, gitu, disebutkan la tablughu abdu an yakuna minal muttaqin, tidaklah sampai kepada derajat muttaqin, orang yang bertakwa, hatta yada ma la basa bihi, sampai ia meninggalkan bahkan kepada yang halal. Nah, kalau yang ini takwa fardu, ini takwa adab. Bukan hanya yang halal, bukan hanya yang haram, ya, yang ia khawatiri, bahkan yang halal pun ia tinggalkan demi tadi hadar lima basabi, takutnya kalau yang halal itu menyebabkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lihat berita halal kan, Pak? Lihat berita halal kan, ya, ubah, ya, boleh-boleh aja. Nah, tapi kalau berlebihan, lihat tebal, wah, sampai tensi darahnya juga naik, gitu ya. Wah, batu ini sampai itu banyak, ya, di WA grup atau apa, gitu ya. Banyak hal yang ubah, ya. Hati-hati, ya, yang ubah hiburan boleh kan, ya, misalnya melihat tontonan lawakan boleh nggak? Semua gitu. Boleh nggak? Boleh. Membuat kita larang gitu untuk menghibur hati. Tapi hati-hati yang halal-halal ini, coba, ya. Lama-kelamaan keasikan kan ya. Nah, jadi nanti mata itu menjadi jendela bagi hati, ya. Telinga dan lain-lainnya ini sama takwa itu menjaga konsumsi matanya. Kalau matanya sudah senang melihat hal yang, nah, ini dengan indah Imam Ghazali menceritakannya dalam Minhajul Abidin. Mata yang rindu untuk melihat Allah, mata yang rindu untuk mendapatkan cinta Allah, maka ia akan menggunakan matanya pada hal-hal yang Allah ridhoi. Takwa itu adalah dia menjauhkan matanya dari hal-hal yang akan menghadirkan dari ridhoan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, takwa itu pada hal yang halal juga. Hati-hati janjian kita nih, ya, bisa tanpa terasa ya, dengan HP ya, itu atau nonton tanpa terasa sejam 2 jam 3 jam waktu kita nggak terasa melakukan hal yang lama kelamaan itu membuat kita malas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi takwa itu preventif, bukan hanya yang haram yang ditinggalkan gitu ya, tapi yang menyebabkan hal itu tadi sama lah. Kalau karbohidrat ya penting ya, gitu ya. Tapi kalau kebanyakan juga nggak baik gitu ya. Protein penting tapi kebanyakan juga gitu ya. Nah, itu juga sama ya. Nah, jadi takwa itu kata Rasulullah SAW, bahkan hal yang halal pun kalau itu ia lakukan dengan berlebihan ataupun itu menyebabkan hadar lima basabi, menyebabkan ia jatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka ia tinggalkan. Nah, itu yang tingkat takwa, namanya takwa adab. Jadi dia sudah betul-betul ya, karena tadi dia melihat potensi nih, khawatir selalu ngobrol ibu-ibu misalnya. Nah, itu terjaga lisannya tuh, khawatir kalau ada kata-kata yang kadang-kadang kalau ada sebuah keluar kata yang aduh ini yang menyakiti hati juga kepikiran gitu ya, sampai pulang rumah pun tadi saya ngomong gini, kenapa ya saya ngomong begini gitu misalnya, akhirnya memohon ampun kepada Allah gitu ya. Nah, jadi begitu hati-hatinya seorang muttaqin. Nah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah tadi kita sudah sampai ya menemukan hakikat ya, hakikat dari takwa. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih sifat-sifat muttaqin, nah jadi nanti kita bisa lihat 3 unsur tadi ya dalam Al-Quran. Ternyata takwa itu ada pada 3 aspek nanti ya. Nah, jadi kita pada diri kita nanti perhatikan 3 aspek ini. Yang pertama yaitu ini dalam surat Al-Baqarah ayat 41 ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada diri pada kamu ya, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Nah, janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Jadi unsur pertama dari takwa itu adalah iman yang melahirkan khosyah, rasa takut. Nah, keimanan kita kepada Allah, makanya dalam Al-Quran takwa itu pertama ciri muttaqin dalam Al-Baqarah kan hudalil muttaqin, terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Muttaqin itu, takwa itu ciri-ciri pertamanya itu ada pada kaitan dengan keimanan yang melahirkan khosyah, rasa takutnya kepada Allah ya. Sama di Al-Baqarah juga kan takwa itu disebut dengan kan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atama ala hubbihi dawil qurba. Nah, jadi takwa itu akan tercermin kepada keimanannya, tapi kepada yu'minuna bil ghaibi gitu ya. Susah nggak mengimani sesuatu yang gaib? Nah, masalahnya itu gaib gitu ya. Pahala kan gaib ya. Pahala kelihatan nggak? Coba, kalau pahala kelihatan kira-kira masjid ini penuh nggak? Ya, kalau orang tuh masuk masjid itu ternyata pahala tuh jadi cahaya gitu ya. Pahala itu jadi, tapi semuanya gaib. Ya, pahala gaib gitu ya. Malaikat yang ikut berkumpul gaib. Coba kalau kelihatan ada malaikat di sini berdesak-desakan di bulan Ramadan ini, penuh nggak masjid ini? Tapi di sini semuanya enggak. Nah, enggak kelihatan. Orang yang bertakwa itu kenapa dia dorongan yu'minuna bil ghaibi? Coba di akhir ada yang pernah ke sana?
Ada buktinya bahwa surga itu ada. Ada buktinya neraka itu ada. Pernah melihat buktinya? Pernah dengar cerita dari siapa gitu ya? Ada juga. Kan kata bahasa Sunda apa? Kacan ayam menganjang ke Pak itu menganjang ke surga neraka gitu ya. Nah, tapi orang yang beriman abstraksi surga dan neraka itu sudah seolah-olah ia lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, yu'minuna bil ghaib, ya. Nah, iman. Nah, yang melahirkan kepada ketakutan pada Allah, ya. Nah, jadi segala sesuatu ia awali dengan tadi keimanannya ini, ya. Nah, terus yang kedua, ya tadi keimanan. Yang kedua itu ya ayyuhalladzina amanu, tadi seperti yang Pak Ahmad bacakan ya untuk kita semua ya. Yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, takwa dalam makna itu adalah takwa taat, ketaatan. Jadi takwa itu perpaduan. Yang perpaduan antara taat secara jawahirnya, iman secara batinnya. Jadi takwa itu ada iman, ada ihsan, ada Islam menyatu dalam muttaqin tadi. Nah, jadi di sini ia taat ya, orang-orang yang bertakwa itu ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan ya ini dari Aisyah ya. Aisyah memuji wanita-wanita Ansor. Kenapa? Waktu turun perintah untuk menutup auratnya ya, untuk turun ke itu sampai menjawab apapun yang ada di sekitarnya. Jadi pas perintah Allah tutuplah gitu ya. Kalau kita mau ngambil apa aja gitu ya, ambil ada apa ditutupkan gitu ya. Enggak nunggu-nunggu dulu gitu. Enggak nunggu-nunggu dulu, taat pada Allah, langsung perintah Allah ya tunaikan gitu. Nah, ada lagi kan dulu saya ngambil dulu bagaimana sahabat ya, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kita juga sehari-hari gitu ya. Yang bila kita tadi menemukan suatu hal yang padahal bisa terjebak pada riba misalnya ya, transaksi riba. Nah, takwa itu harus mencegah kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk misalnya riba. Yang seperti bagaimana tadi contoh yang ekstrim, yang bukan ekstrim sebetulnya, contoh sahabat itu. Sahabat itu kan waktu perintah turun ini, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan turun di perintah Allah. Belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan ya sesuatu yang engkau cintai. Nah, ini takwa nih. Tiba-tiba apa? Datang Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah datang membawa kudanya. Langsung pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku baru saja mendengar wahyu dari Allah telah turun bahwa tidak ada kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Adapun yang aku cintai ya Rasulullah, ini kudaku ini. Maka aku serahkan kuda ini. Aku infakkan kuda ini padamu. Datang lagi Abu Talha ya. Kalau ayat itu Abu Talha tidak bawa apa-apa gitu ya. Datang, ya Rasulullah, aku telah dengar ayat turun gitu ya. Langsana lebih roh atau lebih kematuhibun. Adapun yang aku cintai hartaku adalah dana buah itu adalah kebun kurma yang indah yang aku miliki. Maka aku serahkan ini gitu ya. Jadi takwa itu nanti kalau kita sudah menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan, kita diajarkan makan minum itu hukumnya apa, bapak-bapak ibu? Boleh kan ya? Makan dan minum itu boleh, bukan hanya boleh, bahkan itu menjadi kebutuhan kita yang primer gitu. Tapi coba bisa kita tinggalkan kan ya? Karena taat kita kepada Allah. Hal yang halal saja yang menjadi kebutuhan primer kita tinggalkan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus terlihat taatnya. Jadi nanti lihat aja bapak lihat istrinya tuh ya.
Istri lihat ibunya, kalau setelah Ramadan lihat ya taatnya, hati-hatinya pada aturan Allah, pada syariah, ya pada ibadah-ibadahnya. Nah, Ramadan yang berhasil itu adalah Ramadan yang terjadi perubahan gitu dalam dirinya. Nah, yang terakhir, nah itu kan dalam sisi unsur ketaatannya ya, jadi ketundukan dalam jawarih ya, jauh dirinya. Nah, yang berikutnya unsur dari takwa ini ada dalam surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Nah, kita perhatikan baik-baik. Nah, ini yang mencakup takwa nih. An-Nur ayat 52 ini ya. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat pada Allah, tadi kita sudah bahas yang taat, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, tadi kita sudah bahas kan, yakhshallah ya, wa yattaqi ya, dari sini dan bertakwa gitu. Nah, dari sini bisa disimpulkan unsur yang pertama taat, kedua takut dari keimanan, ketiga wayattaqi. Di sini apa? Karena di sini lagi dan bertakwa kepadanya. Faulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, ternyata takwa ini juga akan berpengaruh kepada akhlak atau suluk gitu ya. Makanya takwa itu ciri-cirinya mustaghfirina bil ashar. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa, maksiat, kesalahan, lupa-lupa ibu-ibu. Tapi orang yang bertakwa itu akhlaknya memudahkan dia untuk inabah kembali kepada Allah. Wa idza fa'alu fahishatan, kalau dia berbuat fahisyah atau dalam ma'asahum, itu segera ingat kepada Allah ya. Nah, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, lalu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Takwa itu nanti berpengaruh pada apa? Kadiminal ghaib wal afina 'anil nas, bisa nahan amarahnya gitu ya, marah tapi dia tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang dibenci oleh Allah. Makanya di situ kadiminal ghaib disebutnya ya, menahan, bukan tidak marah. Marahnya berarti marah enggak? Marah bisa ditahan enggak? Nah, marah itu kan susah lihat mangkal juga di hati, gitu ya, susah. Makanya bahasa Quran kadiminal ghaib gitu ya. Marah tapi marahnya itu tidak menyebabkan keluar dari lisannya hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan afina 'anil nas, dia suka memaafkan. Takwa akan terlihat kepada kepekaan dia kepada tetangganya ya, kepada bagaimana dia memakai mobil, kayak bagaimana dia membuang sampah, bagaimana dia membersihkan misalnya apa kotoran-kotoran yang timbul dari misalnya pohon yang dia punya, jangan sampai dedaunannya ternyata menyebar kemana gitu. Takwa akan menimbulkan kepekaan hati, khawatir, selalu khawatir ada sesuatu yang menyebabkan Allah tidak ridho. Nah, itulah ya ciri-ciri dari muttaqin ya, yang beberapa hal yang penting ya, yang perlu kita jadikan ini suatu parameter ya dalam hidup kita ya. Jadi kepekaan hati kita, kepekaan rohani kita ya kepada hal-hal yang Allah perintahkan dan yang Allah larang, apakah sudah yang menjadi satu yang sensitif bagi hati kita dalam hidup ini ya. Nah, mudah-mudahan ini salah satu bagian dari jalan kita ya untuk berdiskusi ya. Nah, ini sebagai pemantik ya, mudah-mudahan stimulus untuk kita semua lebih menggali lagi ya. Ini harus terus kita pelajari ya, seperti dikatakan oleh Imam Ghazali ya, jadi pelajari betul-betul gitu ya. Karena inilah ya bekal sebaik-baiknya bekal, wa tazawwadu ya, fa inna khairaz zadi taqwa ya. Berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah
takwa. Nah, mangga silakan kalau ada hal yang perlu ditambahkan atau ditanyakan berkaitan dengan sifat-sifat orang bertakwa atau muttaqin ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Mangga silakan. Assalamualaikum